Pada GP Belgia lalu, Audi secara resmi telah mengumumkan keikutsertaannya ke ajang Formula One di tahun 2026 mendatang. Rumor bahwa Audi akan masuk ke ajang F1 sudah terdengar di beberapa bulan belakangan ini. Audi menunggu regulasi teknis baru yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Setelah regulasi teknis yang baru sudah diresmikan, Audi menggelar konferensi pers untuk menegaskan keikutsertaannya ke dunia F1. Konferensi pers ini dihadiri oleh dua petinggi Audi, yaitu Markus Duesmann dan Oliver Hoffmann. Serta dihadiri pula oleh Stefano Domenicali selaku Presiden dan CEO F1 dan Mohammed Ben Sulayem selaku Presiden FIA. Dalam konferensi pers tersebut, Audi menyebutkan bahwa motorsport merupakan bagian dari DNA Audi. Dan Formula One merupakan panggung global bagi Audi di mana pengembangan yang sangat menantang. Kombinasi kinerja yang tinggi dan persaingan dapat mendorong inovasi dan kemajuan teknologi di Audi. Dengan regulasi teknis yang baru ini, Audi menegaskan bahwa ini merupakan saat yang tepat karena F1 dan Audi sama-sama mengejar tujuan berkelanjutan. Tertariknya Audi untuk masuk ke ajang Formula One yaitu karena aturan regulasi baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang. Dalam aturan tersebut, konfigurasi mesin V6 akan tetap dipertahankan, namun dengan tingkat elektrifikasi yang lebih tinggi serta penggunaan bahan bakar berkelanjutan. Menurut Audi, dua faktor itulah yang menjadi kunci keikutsertaan Audi di ajang Formula One. Dalam pertemuan kemarin mereka hanya memastikan power unit mereka di F1. Namun dengan siapa mereka berpartner belum dikonfirmasi oleh Audi. Audi hanya mau masuk ke F1 dengan cara mengakui sisi tim yang sudah ada di F1. Audi tidak mau hanya mensuplai mesin saja, tapi mereka ingin kuasa penuh terhadap mesin sasis serta pembalap. Rumor mengatakan bahwa Audi akan berpartner dengan tim Sauber. Namun tim Sauber masih terikat kontrak dengan AlphaTauri sampai dengan akhir musim 2023. Rencananya, semua pembuatan serta pengembangan mesin F1 Audi akan dilakukan di Nürburgring, Jerman. Audi berani mengklaim bahwa itu akan menjadi mesin F1 pertama yang akan dibuat di Jerman dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade terakhir. Klaim tersebut sedikit menyindir Mercedes yang merupakan produsen asal Jerman namun pembuatan serta pengembangannya dilakukan di Inggris. Masuknya Audi ke ajang Formula One tentunya menjadi kesuksesan tersendiri bagi F1 dan FIA. Karena setelah bertahun-tahun gagal, akhirnya F1 dapat menarik pabrikan baru untuk bergabung ke F1. Berbeda dengan Audi yang sudah memberikan kejelasannya untuk masuk ke F1. Saudara satu grupnya yaitu Porsche belum memberikan kejelasannya untuk menyusul langkah Audi. Alotnya proses negosiasi antara Red Bull dengan Porsche membuatnya tidak menemukan titik kesepakatan di antara mereka. Faktor alotnya negosiasi mereka yaitu adanya kemungkinan Honda kembali lagi ke F1 untuk memasok mesin Red Bull karena tertarik melihat regulasi baru musim 2026. Padahal Porsche dan Red Bull sejatinya sudah melakukan negosiasi, salah satunya mengenai kepemilikan 50% saham Red Bull oleh Porsche. Selain itu, Porsche juga telah mematenkan nama Finally dengan mengganti huruf I dengan angka 1. Tertahannya negosiasi antara Porsche dan Red Bull disebabkan karena sengketa kepemilikan serta pengaruh di Red Bull. Rencana Porsche untuk membeli 50% saham dari Red Bull akan berdampak terhadap pengaruh yang diberikan oleh Porsche kepada tim Red Bull. Sedangkan petinggi di Red Bull merupakan orang yang tidak suka diatur dan lebih suka untuk diberi kebebasan terhadap pengambilan keputusan. Red Bull menawarkan persentasi saham dengan Red Bull sebesar 51% dan Porsche sebesar 49%, yang membuat Red Bull tetap memiliki saham mayoritas di tim. Hal tersebut berarti Red Bull akan tetap memegang pengaruh besar di dalam tim. Apabila negosiasi antara Porsche dan Red Bull menemui kata sepakat, Porsche dan Audi akan berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kolaborasi di antara kedua pabrikan besar tersebut, walaupun mereka berasal dari grup yang sama, yaitu VW Group. Masing-masing pabrikan akan bekerja sama dengan tim-tim yang berbeda dan pastinya pengembangan mesin dan komponen lainnya akan berbeda pula. Sekian video dari kami.
Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai masuknya Audi ke ajang Formula One? Apakah Honda akan kembali memasok mesin untuk Red Bull? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, serta jangan lupa untuk like dan subscribe channel Daily Motorsport Indonesia.